Yang kedua, kita lihat bagaimana gerak menggelinding pada bidang miring. Mari kita analisis. Pertama, coba kita gambarkan gaya. Ingat kemarin, satu, ini benda ada massa ya, berarti ada gaya berat. Arahnya ke bawah atau ke pusat ini. Yang kedua, gaya berat ini mesti kita uraikan ke sumbu yang sejajar dengan bidang miring, dalam hal ini sumbu Y, kemudian sumbu X, lalu sumbu yang vertikal dengan bidang miring, sumbu Y. Nanti kalau kita bandingkan segitiga ini dengan segitiga ini, alfa di sini akan sama dengan yang ini. Oke, sekarang kita uraikan. Ingat kemarin kalau diuraikan W ke sumbu Y, kita akan peroleh samping per miring. Samping per miring itu cos ya. Maka pada sumbu Y, W cos alfa. Kemudian kita uraikan W ke sumbu X, akan kita peroleh sisinya ini. Sisi ini sama dengan sisi ini. Sisi ini di depan alfa, depan per miring. Depan per miring adalah W dikali dengan sin alfa. Nah, W sin alfa inilah yang menyebabkan roda meluncur ke bawah. Karena bidangnya kasar, tentu ada gaya gesekan arahnya ke atas. Berikut, bidang akan memberikan gaya normal, gaya tegak lurus yang diberikan bidang terhadap benda. Inilah gaya-gaya yang begitu ya. Saya ulang ya. Pertama W, uraikan ke sumbu X sin, uraikan ke sumbu Y cos. Karena benda ini meluncur ke bawah, ada gaya gesekan, arahnya berlawanan. Selanjutnya, bidang memberikan gaya tegak lurus, dalam hal ini dikenal dengan gaya normal ya, lebih kurang arahnya ke atas. Baik. Sama dengan yang tadi. Yang pertama, coba kita analisis gaya-gaya yang terjadi pada gerak translasi, gerak lurus ya. Kita gunakan hukum 2 Newton, sigma gaya sama dengan massa dikali percepatan. Perhatikan gambar, benda meluncur ke bawah karena ditarik oleh uraian gaya terhadap sumbu X, dalam hal ini W dikali sin alfa. W sin alfa menarik ke bawah, gesekan melawan ke atas. Maka dalam hal ini kita kurang gaya gesekan. Ini nilainya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita perhatikan gerak rotasi ya. Kita tinjau bagaimana gerak rotasi. Seperti tadi, kalau di gerak rotasi rumusnya adalah sigma tau sama dengan I kali alfa, di mana tau adalah gaya kali jarak yang tegak lurus, kemudian inersianya adalah K dikali mr kuadrat. Dalam hal ini A itu adalah alfa, itu adalah A per R. Lalu lengan gayanya dalam hal ini gaya yang tegak lurus terhadap pusat dari bola atau roda. Maka ini setelah disederhanakan, kita akan peroleh sigma gayanya sebagai berikut. Sigma F sama dengan apa? Konstanta K dikali M dikali dengan A. Nah, di dalam gerak rotasi, carilah gaya yang tegak lurus dengan poros. Lihat, W sin di pusat. W sin bukan yang membuat roda berputar. Normal juga di pusat, tidak membuat benda berputar. W cos pun di pusat, tidak membuat roda berputar. Nah, gaya tegak lurus yang membuat roda berputar dalam hal ini siapa? Adalah gaya gesekan. Ini maaf, ini penampangnya di
di bidang miringnya. Jadi gaya yang tegak lurus terhadap poros roda dalam hal ini adalah gaya gesekan. Jadi penyebab roda itu berputar adalah gaya gesekan. Maka F-nya gantilah gaya gesekan. Ini nanti nilainya sama dengan konstanta K dikali M dikali A, anggap persamaan. Sekarang sama dengan tadi, kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, kita akan peroleh, perhatikan, W sin alfa dikurang gaya gesekan, gantilah gaya gesekannya K kali MA, samakan dengan M kali A. K kali MA pindah ke kanan, maka akan diperoleh W sin alfa M dikali A dijumlah dengan K dikali M dikali A. Nah, selanjutnya coba keluarkan M kali A. W-nya kita ganti M kali G kali sin alfa sebelah kanan, keluarkan M kali A, buka kurung, 1 ditambah K ya. Maka masanya bisa kita hilangkan, akan kita dapat G sin alfa sama dengan percepatan dikali 1 dijumlah dengan K. Sehingga kalau kita mau hitung percepatan pada bidang miring, ini siapa? G sin alfa dibagi dengan 1 dijumlah dengan K. Coba ingat kemarin di dalam gerak waktu kita membahas hukum Newton pada bidang miring yang licin, percepatan benda meluncur adalah G sin alfa. Nah, ketika menganalisis gerak menggelinding bidangnya kasar, percepatannya jadi apa? G sin alfa dibagi dengan 1 ditambah